Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 27 ayat 15. Demikian dikatakan, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita yang telah kita dengar tadi, itu tentu mengingatkan kita kembali dengan keadaan hidup yang kita alami dan jalani hingga pada saat ini. Tentu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita setiap hari, kita tentu akan menjalani atau menghadapi sesuatu dan keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga kita harus menyerah dengan keadaan yang terjadi itu. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi ketika kita menjalani kehidupan yang sangat berat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentu harus kita akui. Karena keadaan kehidupan kita memiliki keterbatasan dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti badai yang muncul, yang tentu sangat sulit dicegah, tetapi harus dihadapi. Satu-satunya pengharapan kita untuk bisa lepas dari keadaan hidup yang sangat berat, tentu hanyalah melalui pertolongan dari Tuhan Allah saja. Atau mempercayakan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan keadaan hidup ketika menjalani hal-hal yang kita tidak inginkan. Melalui kasih setianya, Tuhan tidak selalu memperhatikan atau melihat keadaan hidup kita manusia dan bertindak untuk melakukan apa yang terbaik. Namun Tuhan tentu tidak begitu saja untuk berbuat atau melakukan tindakan dalam memberikan pertolongan. Tetapi kita dituntut untuk taat dan mau mendengarkan perkataan atau firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan kesetiaan dalam mendengar suara Tuhan dan mau mengikuti kehendaknya. Karena tanpa ada kesediaan untuk mentaati Tuhan, tentu tidak akan dapat lepas dari persoalan hidup. Kita tentu tahu bahwa pengalaman hidup kita di dunia ini tidak selalu menjanjikan sebuah perjalanan yang baik dan aman. Walaupun terkadang Tuhan mengizinkan perjalanan hidup kita seperti keadaan kapal, kita kandas dan terombang-ambing dan tidak ada kemampuan untuk melepaskan diri karena ketidakmampuan atau tidak berdaya. Namun di saat kita tidak berdaya, di sanalah kita diajar untuk tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan tentu tidak putus pengharapan. Bahkan dalam situasi tidak berdaya pun, kita akan dimampukan untuk menguatkan kita yang lemah. Jadi perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tidak seperti kapal yang dilanda ombak besar, yang harus menyerah dan terombang-ambing tanpa ada yang memberi pertolongan.
Tetapi kita akan memperoleh pertolongan ketika hidup kita terombang-ambing oleh karena beratnya bencana yang kita hadapi, yaitu melalui pertolongan Tuhan. Karena kita mau taat dan kita mau melakukan kehendak-Nya, yang pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini. Dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, tentu kita harus tetap menunjukkan kepatuhan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan Allah agar kita bisa dan dapat lepas dari keadaan hidup yang kita tidak kehendaki. Tuhan selalu siap dan tetap bersedia untuk memberikan pertolongan kepada kita yang selalu taat dan selalu mengasihinya. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami tetap dalam keadaan sehat dan dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi, yang mengingatkan kami kembali ketika kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami yakin bahwa Engkaulah yang menjadi pertolongan kami ya Tuhan, sehingga kami tetap menyerahkan diri hanya kepadamu. Dan Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi kami melalui ketaatan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah harapan kami ya Tuhan. Kiranya pada saat kami menjalani kehidupan yang sulit di tengah-tengah hidup kami ini, kami hanya tetap memohon perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan yang menyertai seluruh anggota jemaat-Mu, dimanapun berada pada saat ini, dalam melakukan pekerjaannya Tuhan sertai dan lindungi. Berikan kekuatan, sehingga mereka tetap mampu untuk melakukan pekerjaannya. Dan melalui pekerjaan itulah mereka akan dapat memperoleh berkat dari Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu, yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami hanya menyerahkan kepadamu. Karena Tuhan yang memampukan mereka memberikan kesehatan melalui perawatan, pengobatan dari para dokter, para perawat, supaya mereka dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami tetap hanya menyerahkan diri kami kepadamu. Apapun yang kami lakukan, baik dalam tugas-tugas kami, dalam pelayanan kami, khususnya para majelis-Mu yang bertugas di tengah-tengah gereja-Mu dalam melakukan pelayanan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan tetap lindungi, baik dalam melakukan pekerjaan pun. Kami hanya tetap menyerahkan kepadamu, karena Engkaulah yang selalu kami harapkan dapat memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami, dimanapun mereka berada, yang di sekolah, yang melakukan pekerjaannya, dan yang mengharapkan yang terbaik dari Engkau. Tuhan kiranya dapat memberikan itu menjadi sukacita dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di pagi hari ini kita kiranya tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Allah. Shalom.